Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1 subtema 1, mata pelajaran IPA. Materinya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan atau tanpa perkawinan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri, seperti akar, batang, maupun daun. Perkembangbiakan vegetatif ada yang terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Tanaman pisang, bambu, dan tebu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Cocor bebek, sukun, dan kesemek adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada tepi daun atau akar tumbuhan. Ini adalah contoh tunas yang tumbuh pada tepi daun. Tanaman bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Tanaman kentang dan ubi jalar adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Wortel dan singkong adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Stroberi adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Tanaman lumut dan paku adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu. Contohnya mangga, jambu air, dan rambutan. Ini adalah contoh gambar tumbuhan yang sedang dicangkok. Keuntungan mencangkok. Yang pertama, cepat berbuah. Sifat sama dengan induknya. Pohon tidak terlalu tinggi, sedangkan kerugian mencangkok yaitu akar tanaman kurang kuat dan berumur pendek. Selanjutnya, merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan merunduk adalah
apel, stroberi, melati, arbei, dan alamanda. Ini contoh gambar tumbuhan dengan teknik merunduk, dengan merundukkan batang ke dalam tanah, seperti gambar ini. Selanjutnya, stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan. Misalnya pada bagian batang, daun, atau tangkai. Pada gambar contoh stek, ini adalah stek batang, yaitu menanam bagian batang dan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, teknik menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat tanaman yang unggul yang kita inginkan. Ini adalah contoh tumbuhan yang dikembangkan dengan teknik menyambung. Teknik tempel atau okulasi adalah menempel mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Nah, itu tadi materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.